Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah yang dikaruniakan Tuhan bagi kita hari ini, hari Kamis 18 Maret 2021. Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Seperti biasanya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayat 15. Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayat 15. Mari berdoa. Ya Bapa, Allah pemilik kehidupan ini, kepadamu kami menaikkan syukur untuk pertolongan penyertaan daripada Tuhan yang terus menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih lawatanmu sepanjang malam dalam peristirahatan. Pagi ini boleh bangun dengan penuh selamat. Kami boleh menikmati sukacita alam ciptaanmu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami dimampukan untuk boleh mengerti memahami dengan baik firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Boleh mengubahkan hati pikiran kami, sikap hidup kami, dan mampukan kami ya Allah untuk mau dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayat 15. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Firman Tuhan. Pengakuan dosa yang mendatangkan pemulihan. Pengakuan dosa yang mendatangkan pemulihan menjadi tema perenungan kita bersama pada saat ini. Saudara-saudara, semua manusia dalam makhluk yang berdosa dan tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi respon terhadap kesalahan inilah yang membedakan kita. Ada orang-orang yang mau mengakui dosanya. Mereka bergegas meminta ampun kepada Tuhan atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak bersikap demikian. Mereka seperti tidak sadar akan perbuatan dosanya. Hal ini yang membuat perjalanan iman seseorang selalu berlika-liku, penuh tantangan dan tidak pernah sama. Bacaan saat ini merupakan doa dan refleksi iman Daud.
Ia begitu menyesali dosanya dan memohon pengampunan kepada Allah. Secara khusus, doa penyesalan dosa ini terkait penyesalan Daud yang merampas Batsheba, istri Uria. Tetapi akan kesadaran betapa seriusnya dosa membuat Daud mengakui dosanya dan sungguh-sungguh memohon pengampunan Allah. Dalam konsep orang Israel, dosa yang dilakukan kepada sesama manusia dipercayai sebagai dosa yang menentang Allah. Pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah dimaknai sebagai dosa yang menentang pribadi Allah. Jadi melakukan dosa berarti melakukan sesuatu yang buruk, tidak menyenangkan, bahkan jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, penyesalan dan pengampunan selalu diawali dengan pengakuan. Sebuah pengakuan yang didasarkan oleh kesadaran betapa rapuhnya diri kita yang penuh dosa ini. Dosa bagaikan belenggu yang menawan dan menjerat hidup manusia. Akibat dosa ialah rusaknya relasi dengan sesama dan manusia. Dan untuk memulihkan relasi itu, Tuhan perlu campur tangan. Sehingga kita perlu untuk memohon pengampunan dan campur tangan Allah. Dalam pembacaan kita, Daud yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya. Sebab Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih terhadap umatnya. Ia mengasihani umatnya dan dalam rahmatnya manusia akan diberikan hidup yang baru. Melalui nats kita hari ini, kita diajak agar mau menyadari dan menyatakan dosa kepada Allah. Seringkali kita seolah-olah bisa menyembunyikan dosa dari Allah yang Maha mengetahui segalanya. Padahal tidak ada yang bisa tersembunyi dari dekapan kasih-Nya. Akuilah dosa kita di hadapan-Nya, maka pengampunan Allah pasti tersedia bagi kita. Sadarilah bahwa pulihnya relasi dengan Allah adalah satu-satunya yang berharga di dunia ini. Dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Selain itu, 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ada jaminan pengampunan dosa dari Allah ketika kita datang mengaku dosa di hadapan-Nya. Jaminan pengampunan dosa ini menjadi suatu hal yang pasti karena pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib. Pengorbanan Kristus yang sempurna telah meredahkan murka Allah atas manusia yang berdosa. Pengorbanan Kristus telah membuka pintu pengampunan Allah bagi manusia berdosa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau memampukan kami semua. Roh Kudus-Mu bersama kami sehingga dari hari ke hari kami diberi kemampuan untuk mau mengakui dosa kami, untuk mau dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Mari peliharakan kami di sepanjang hari ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Kami dengan penuh kuat dan sehat melaksanakannya masing-masing. Mari Tuhan kiranya pula senantiasa menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka, yang dalam kekurangan Tuhan kiranya percukupkan kebutuhan hidup.
yang tak berdaya diberi kekuatan, dan ajar kami masing-masing ya Allah untuk mampu saling berbagi, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain tanpa mengharapkan imbalan. Karena sesungguhnya Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, para pemimpin kami, biarlah boleh menjalankan tanggung jawab masing-masing, sehati sepikir dalam memikirkan kesejahteraan bangsa ini. Tidak ada peperangan, tidak ada kebencian, dan tidak ada pertikaian. Yang ada senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Berkati seluruh instansi pelayanan masyarakat, baik yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang pemerintahan, di bidang pendidikan. Biarlah semua dimampukan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, boleh melayani dengan penuh ketulusan dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan-Nya senantiasa dipermuliakan di atas segalanya. Ampuni salah dosa kami ya Allah, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, boleh kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan ini. Terpujilah Tuhan.